Di sini mengapa sampai Paulus bilang kepada jemaat di Roma bahwa janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu, pada zaman itu, jemaat di Roma, kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelum, mereka mulai dipengaruhi oleh orang-orang sekitar. Kalau kita berbicara tentang roh yang berkobar, artinya mendorong seseorang untuk mengasihi Tuhan, memberi atau mengasihi, memberitakan firman Tuhan walaupun keadaannya sangat sulit. Karena apa? Tidak gampang ketika kita mengampuni seseorang, tidak gampang ketika kita mengasihi seseorang, tidak gampang ketika kita harus memberitakan firman Tuhan kalau situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu tidak mudah. Apalagi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, persoalan yang harus kita hadapi. Apakah roh kita masih tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan? Roh kita masih tetap berkobar-kobar untuk percaya kepada Yesus Kristus, bahwa masalah apapun yang sedang saya alami, Dia pasti turun tangan untuk menolong kehidupan saya. Roh yang berkobar juga artinya punya komitmen dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa melayani Tuhan hanya mungkin pendeta atau pengerja atau seperti kami. Enggak. Melayani Tuhan ketika engkau mengambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, roh yang berkobar juga artinya semangat yang menyala-nyala dan antusias yang tinggi untuk melayani. Jadi walaupun di rumah ada banyak masalah, di kosan atau di tempat pekerjaan banyak masalah yang dihadapi, tetapi ketika sudah datang di gereja, lupakan semua itu. Dia tetap punya antusias, roh yang berkobar-kobar. Karena apa? Mau melayani Raja di atas segala raja. Jadi masalah tidak menjadi hambatan, tidak menjadi pengaruh untuk melayani Tuhan. Banyak orang Kristen semangat di awal saja. Ketika mula-mula mereka percaya kepada Yesus, mereka semangatnya sangat luar biasa. Banyak pelayan juga ketika semangatnya sangat luar biasa di awal saja. Ketika mereka menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, semangatnya sangat luar biasa. Tetapi kemudian apa? Kendur. Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar memiliki roh yang berkobar. Kehidupan pelayanan seharusnya penuh gairah karena kita melayani Tuhan yang hidup. Ada 3 hal supaya roh kita tetap berkobar-kobar. Di sini yang pertama yaitu kerajinan, jangan kendor. Saya juga percaya bahwa kita minggu lalu baru saja merayakan ulang tahun gereja yang ke-11 tahun. Dan mengapa gereja begitu bertahan 11 tahun? Walaupun keadaan sangat sulit, walaupun harus pindah sini sana, jemaat hampir-hampir mau keluar semua. Tetapi apa? Gereja bertahan 11 tahun. Karena apa? Karena ada roh yang menyala-nyala untuk memberikan hati pelayanan di tempat ini. Kalau nggak ada itu, nggak tahu lagi bertahan 11 tahun atau enggak. Sulit Bapak Ibu. Karena apa? Kami yang youth saja saya hampir-hampir ini gimana ya? Ketika saya bilang ke Siti bahwa walaupun yang lain tidak ikut, nggak apa-apa lah kita bertiga. Jangan sampai kita bertiga menghilang berarti selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memulai sesuatu tidak harus banyak orang. Zaman itu Yesus hanya memilih 12 murid. Tapi firman Tuhan terus kita dengar sampai hari ini. Karena apa? Menjadi garam tidak harus ketika dalam suatu masakan, mungkin masakan pancinya sangat besar, tapi garam gak harus sama banyaknya dengan masakan yang ada. Cukup sedikit dia bisa mempengaruhi. Sehingga saya mau bilang bahwa kita mungkin minoritas di Indonesia, tapi saya yakin kita bisa pengaruh Indonesia. Kemarin kami ikut
pelatihan penginjilan. Di situ ada beberapa hal yang luar biasa yang saya dapatkan, karena di Amerika ya, atau di mana gitu, pertumbuhan ekonominya itu setara dengan banyaknya orang Kristen. Jadi semakin tinggi ekonomi, grafiknya itu sama tingginya dengan perkembangan orang Kristen pada saat itu di negara itu. Sehingga mereka bilang bahwa supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia maju, perbanyak orang Kristen yang memimpin. Saya yakin bahwa Indonesia pasti maju. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana mau maju kalau roh kita udah mulai kendor? Roh kita yang tadinya menyala-nyala udah mulai pudar. Melayani Tuhan bukan pekerjaan sampingan, melainkan panggilan utama kita sebagai anak Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Paulus bilang bahwa jangan kalian anggap pelayanan sebagai pekerjaan sampingan? Ketika saya dan Siti pergi ambil celana saya, karena ada satu pelayan, dia mau mengundurkan diri dari GBI karena saya bantu-bantu kerja sama dia. Dia bilang, Ner, saya mau mengundurkan diri setelah Desember ini, saya mengundurkan diri dari gereja GBI. Mengapa? Karena tidak diperhatikan. Jemaatnya ratusan, mungkin sudah ribuan, tapi mereka pengerja tidak diperhatikan. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa mengapa dia sampai mau mengundurkan diri? Karena apa? Menganggap pelayanan sebagai pekerjaan. Mengapa pelayanan jangan dianggap sebagai pekerjaan? Karena ketika kita menganggap itu sebagai pekerjaan, kita akan kecewa ketika tidak mendapatkan hasil. Kita akan kecewa ketika tidak mendapatkan persembahan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terlalu banyak saya pelayanan dimanapun tidak kasih saya PK, saya nggak pernah mempersoalkan itu karena saya nggak hidup dari situ. Tetapi saya sadar bahwa mengapa saya ada di dunia ini, untuk melayani Tuhan. Ketika saya kuliah, saya semester 3, saya menolak untuk keluar. Karena apa? Dari kampung, dosen yang pergi bilang bahwa kamu kuliah, saya bilang saya mau kuliah musik, saya nggak mau teologi. Dia bilang di kampus ada jurusan musik, kamu di sana bisa kok. Pas saya sampai, nggak ada satu dosen pun yang tahu musik. Kecewa. Sudah semester 3 saya pergi pindah daftar di SDP DW. Tapi ketika saya pulang, saya mengambil ijazah, dosen saya marah, nggak mau kasih ijazah SMA saya. Dan di situ saya belum mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Ketika lulus, salah satu pendeta bilang kepada saya bahwa, Ner, mengapa Tuhan gak izinkan kamu kuliah musik? Karena apa? Tuhan mau bawa kamu sejauh dari itu, kamu mau lebih dari itu. Dan itu sebabnya hari ini saya berdiri memberitakan firman Tuhan di depan Bapak Ibu. Kalau seandainya hari itu saya kuliah musik, mungkin saya nggak bisa kuat Bapak Ibu. Karena di kampung memang saya tinggal sama gembala, tetapi doa pagi itu kami dikasih tugas untuk sharing juga. Tetapi saya tulis bisa 1 buku, tapi paling 1 menit udah selesai. Gak bisa. Sehingga saya udah menolak dari awal. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang luar biasa di depan sana. Mungkin kita tidak tahu. Kita kembali ke Alkitab. Di sini kerajinan jangan kendor. Di sini artinya berarti kita harus tetap rajin, tekun dan bersemangat menjalankan tugas dan pelayanan kita tanpa boleh malas atau semangatnya menurun. Di sini kita melihat malas adalah lawan dari kerajinan. Orang malas kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang malas mau dimanapun, di pekerjaan yang sekuler, di sekolah menjadi guru atau menjadi dosen, kalau dia malas pun pasti tidak diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apalagi kita melayani Tuhan. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan
kalau kita malas-malasan. Melayani Tuhan hitung-hitungan. Mungkin di luar sana kita mendapat pengaruh dari orang-orang di luar sana bahwa jangan gereja di situ. Ibu gembala khotbahnya galak, khotbahnya suka marah-marah. Atau jangan gereja di situ, makanannya nggak enak, sedikit. Atau jangan gereja di situ karena apa? Jemaatnya sedikit, percuma kalian gereja di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita sedikit, tetapi bersyukur melalui domba-domba yang sedikit ini, gembala mengenal domba-domba. Karena gereja-gereja besar belum tentu gembala mengenal domba-dombanya karena saking banyaknya. Sehingga bersyukur kita sedikit dan lebih gampang untuk dikenal. Kita lanjut, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di sini kerajinan jangan kendor, artinya kerajinan kamu atau kita pernah berapi-api. Karena di sini kita melihat jangan kerajinanmu kendor. Artinya rohnya pernah berapi-api untuk melayani Tuhan. Artinya dia pernah bersemangat untuk melayani Tuhan. Tetapi ada di suatu titik di mana kerajinan yang tadi bersemangat, yang tadi berapi-api, yang tadi tidak kendor, yang tadi begitu kuat, mulai pudar. Karena apa? Masalah keluarga, masalah dengan pendidikan, masalah dengan pekerjaan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya, membuat dia untuk mulai menyerah, mulai putus asa, tidak mau lagi melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kerajinanmu jangan sampai kendor adalah ketika walaupun banyak masalah yang engkau hadapi, banyak persoalan yang engkau hadapi, tetapi ketika engkau tetap memilih untuk melayani Tuhan, ketika engkau tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, juga mujizat yang kita alami. Karena tidak semua orang bisa mengalami hal seperti itu. Semua orang memilih untuk menyerah. Penyebab kerajinanmu kendor adalah dosa, kekecewaan, kebencian, ketidakpuasan, sungut-sungut, dan lain sebagainya. Sukacita hilang sehingga tidak mempunyai semangat. Semua pekerjaan tidak akan maksimal ketika semangat kita mulai pudar, ketika roh kita tidak berkobar-kobar lagi. Semua tidak akan maksimal. Saya nggak tahu hari ini kita ada di mana. Rohnya berkobar-kobar setengah, atau udah mau habis, atau lagi full. Lagi full. Kemarin kami di Cakung, kami latihan. Saya diminta untuk memusik lagi karena drummernya sakit. Jadi bapaknya Jeremy yang main drum. Tapi saya bilang saya khotbah. Ibu ya, saya pulang sudah. Nanti karena besok kamu khotbah. Saya bilang, Bu, apa ini yang dinamakan roh yang berkobar-kobar? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk pelayanan, pernah kami ngobrol di youth bahwa untuk pelayanan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya capek dalam hal melayani. Mau secapek apapun saya kerja, tetapi ketika pelayanan dimanapun saya sudah tahu jam berapa saya harus pergi untuk melayani. Saya nggak bisa alasan untuk macet karena kita nggak tinggal di Jakarta satu dua hari. Kita udah tinggal di Jakarta bertahun-tahun. Jadi kalau alasan macet itu kurang tepat. Kita sudah tahu kok Jakarta macet. Jadi seharusnya kita mengantisipasi itu, pergi lebih awal. Kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua di sini supaya roh kita tetap berkobar-kobar, roh yang menyala seperti obor. Paulus menasihati Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padanya. Roh Kudus adalah sumber semangat yang terus menyalakan api pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa Paulus bilang kepada Timotius bahwa engkau harus terus mengobarkan karunia yang ada padamu? Karena pada saat itu Timotius juga sudah mulai pudar, rohnya sudah tidak berkobar-kobar lagi. Bukan hanya jemaat di Roma, tetapi anak didik Paulus juga sudah mulai pudar, sudah mulai mau menyerah di dalam dunia pelayanan. Sehingga Paulus bilang kepada Timotius, engkau harus mengobarkan karunia yang ada padamu. Saya yakin kita semua punya karunia.
hanya kita yang tidak menyadari. Api yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang lain. 2 minggu lalu kita baru belajar tentang terang dan garam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa api yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Mengapa? Di sini saya mencari tahu, mengapa harus obor? Kenapa nggak ada yang lain? Bapak Ibu ada yang pernah pakai obor? Mungkin Siti saja yang nggak pernah. Atau Jeremy nggak pernah? Pernah. Yang pernah pakai obor kita pasti tahu. Kalau kami di kampung pakai obor, pakai bambu atau pakai botol isi minyak tanah di dalam baru dikasih sumbu. Jadi ketika kita jalan malam-malam juga, kita akan terus menjaga obor itu supaya terus menyala. Kalau sudah mau mati, kita balik dikit, minyaknya kena sumbunya lagi, hidup lagi. Nah gitu sih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, mengapa? Di poin yang kedua, biarlah rohmu terus menyala seperti obor. Supaya apa? Kita terus menjaga supaya tidak padam. Obor ketika kita jalan malam, kita akan terus menjaga itu supaya tidak padam. Kita akan terus menjaga, mau angin sekencang apapun, ketika dia mati kita nyalakan lagi. Ketika sudah mau padam, kita balik sedikit, dia nyala lagi. Berkobar-kobar tuh apinya nyala. Nah semangat kita Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan seharusnya seperti obor yang terus kita jaga supaya terus menyala, baik di dalam dunia pelayanan kita, di dalam dunia pekerjaan kita. Semua harus maksimal ketika kita terus menjaga itu untuk tetap menyala. Mungkin kita hari ini tidak bisa menjaga, mungkin sudah mati. Di dalam perjanjian lama, obor merupakan harapan dan kemenangan rohani. Dalam konteks Paskah, obor melambangkan kemenangan atas kegelapan dosa dan kematian serta harapan baru dalam Kristus. Jadi kalau saya nggak tahu sih di Jakarta, saya nggak pernah lihat. Tapi kalau kita di kampung setiap Paskah itu pasti orang sudah mulai pawai obor atau telur berwarna ungu. Paskah identik dengan itu. Mengapa demikian? Obor juga merupakan lambang dari kemenangan atas dosa kita di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mempertahankan itu, seharusnya itu merupakan lambang kemenangan atas diri kita. Karena apa? Terus mempertahankan roh itu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Saya melihat bahwa ketika rohmu menyala-nyala seperti obor, berarti tanda bahwa kamu telah menang atas masalahmu, kamu telah menang atas pergumulanmu, kamu telah menang atas setiap persoalan yang kamu alami. Karena apa? Tetap mempertahankan itu. Di dalam perjanjian lama, saya melihat di dalam kitab Kejadian, ketika Abraham mempersembahkan korban, di situ dengan sendirinya api turun membakar korban, dan di situ Alkitab bilang bahwa nyala seperti obor. Sehingga saya mau bilang bahwa ketika kita tetap mempertahankan roh kita untuk menyala-nyala, tanda bahwa kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Abraham pada saat itu seperti itu. Ketika kehadiran Tuhan hadir, membakar semua korban persembahan yang ada. Nah yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, supaya roh kita tetap berkobar, yaitu layani Dia dan jadi pelopor. Melayani Tuhan berarti melayani dengan hati yang penuh kasih kepada Kristus. Supaya rohmu tetap berkobar, kamu harus menyadari tujuan utama kamu ada di bumi untuk melayani Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah ingin menyerah. Mungkin hari-hari ini kita sudah mengambil keputusan bahwa saya tidak mau melayani Tuhan lagi, saya tidak mau percaya kepada Tuhan lagi.
saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari bahwa mengapa saya ada di dunia ini, maka kita akan tetap memilih untuk melayani Tuhan. Di dalam youth terlalu banyak obrolan yang kami bicarakan. Semangat hari Minggu itu bertahan berapa lama? 1 jam ketika kita keluar dari gereja, atau 1 hari, 2 hari? Jawabnya bervariasi. Siti bilang kadang karena pekerjaan semangat hari Minggu itu mulai pudar. Hari Senin dia udah mulai hilang, stres. Rini juga gitu, bilang semangat hari Minggu itu jangankan 1 hari, keluar dari gereja sampai kos udah hilang. Nah Bapak Ibu, berapa jam semangat hari Minggu itu berapa lama bertahan? Roh kita bernyala-nyala itu bertahan berapa lama? Ya mungkin jawab sendiri. Nah, lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Di situ Paulus bilang kepada Timotius bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi mereka. Teladan baik dalam tingkah lakumu, perkataanmu, kasih, iman, dan kesucian. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain, memberi contoh dan menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melayani. Bapak Ibu, ada yang untuk pelopor? Pelopor di sini tulisannya membuka jalan bagi orang lain, memberi contoh. Nah, pelopor juga mungkin kita mau dibilang seperti tour guide. Dia yang membuka jalan di suatu tempat mungkin kita belum pernah ke sana, atau kita naik gunung, ada orang yang mendampingi kita. Karena apa? Mereka sudah tahu di situ, sudah tahu jalan yang harus kemana. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksudnya kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, seharusnya kita juga sebagai pembuka jalan bagi orang lain. Seharusnya kita juga memberi contoh bagi orang lain melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya orang melihat bahwa ada Tuhan bekerja melalui kehidupan dia. Jangan baru dikasih masalah sedikit langsung menyerah. Lalu bagaimana kita mau menjadi pelopor? Bagaimana kita mau menjadi contoh? Bagaimana kita mau membuka jalan bagi orang lain? Itu semua tidak bisa kita alami kalau roh kita tidak bernyala-nyala, mulai pudar. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain dan memberi contoh, menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melayani. Gereja Tuhan seharusnya hari-hari ini tidak mempersoalkan teori-teori. Seharusnya hari-hari ini gereja Tuhan jangan mempersoalkan liturgi ibadahnya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Gereja Tuhan hari-hari ini terlalu sibuk dengan hal-hal seperti itu. Oh, ibadahnya seperti ini, pendetanya seperti ini. Terlalu banyak teori, terlalu banyak liturgi, sehingga apa? Orang lain melihat kita susah untuk percaya kepada Yesus. Kemarin kami ikut seminar, pendetanya bilang bahwa orang Kristen untung masih ada Edis TV. Hanya Edis TV bisa menggoyangkan satu dunia. Belum Bang Jeremy. Kita tunggu saja Bang Jeremy ngaku kalau dia CEO. Itu rahasia kami Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Banyak jiwa sedang menanti, namun banyak anak Tuhan sudah tidak mau mengambil bagian untuk melayani Tuhan, sudah tidak mau terlibat lagi untuk melayani Tuhan. Kemarin ketika kami mengikuti tidak sampai selesai sih, tapi masih ada minggu depan. Mungkin minggu depan selesai, latihan ya, mau langsung penginjilan gitu. Di dalam Lukas 24
ayat 32 di situ berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi di dalam cerita ini, di sini ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika dia berjalan, dia bersama dua orang yang mau pergi ke Emmaus. Nah di sini mereka belum menyadari bahwa orang yang berbicara dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat bahwa mereka sendiri mengaku bahwa ketika Yesus berbicara kepada mereka, mereka bilang bahwa hati mereka mulai berkobar-kobar. Mengapa demikian? Saya mengambil kesimpulan bahwa supaya hati kita tetap berkobar-kobar harus selalu terhubung dengan Tuhan. Seperti dua orang ini, ketika mereka berbicara dengan Tuhan, hati mereka terus berkobar-kobar. Nah hari-hari ini, kalau roh kita sudah mulai padam, sudah mulai pudar, saya mau bilang, biarlah kita kembali terhubung dengan Tuhan. Saya yakin ketika kita terhubung dengan Tuhan, roh kita akan kembali bernyala-nyala, roh kita akan terus berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu apapun itu semaksimal mungkin, termasuk pelayanan dimanapun kita berada.